Belajar dari latar belakang dan peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus, dapat dikemukakan pertanyaan sebagai berikut ini. Apakah pengkhianatan selalu tampak jahat sejak awal, atau justru pengkhianatan bisa saja atau sering tersembunyi di balik keakraban, rutinitas, dan relasi tertentu yang terdengar atau terlihat benar dan baik-baik saja, baik itu dalam suatu komunitas atau antar komunitas, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara pada level lokal, nasional, dan global. Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Rabu 1 April 2026. Hari Rabu dalam Pekan Suci. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam kitab Yesaya bab 50 ayat 6, sang hamba Tuhan berkata, "Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Dalam bahasa Ibrani, penderitaan yang diterima tanpa perlawanan terkait dengan kata afati, yang berarti melayani sampai tuntas, bahkan ketika pelayanan itu berujung pada penghinaan. Sementara itu, dalam Injil Matius bab 26 ayat 15, Yudas Iskariot berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Injil menggunakan kata Yunani paradidomi, yang berarti menyerahkan, membiarkan jatuh ke tangan pihak lain, bukan sekedar tindakan sekali, melainkan proses pengkhianatan yang disengaja. Hari ini, kata afati dalam bahasa Ibrani dan paradidomi dalam bahasa Yunani saling berdialog dalam ketegangan, bahwa Kristus setia melayani sampai akhir, sementara manusia bisa hadir begitu dekat, namun perlahan menyerahkan sang kebenaran demi kepentingannya sendiri. Letak tradisi suci. Nyanyian hamba Tuhan dalam kitab Yesaya
lahir dari tradisi penderitaan umat Israel dalam pembuangan, ketika kesetiaan kepada Allah diuji oleh rasa malu dan kekalahan. Selanjutnya, Injil Matius disusun dalam konteks komunitas Yahudi Kristiani pada abad pertama yang sedang merefleksikan luka terdalam gereja awal, bahwa pengkhianatan dari dalam komunitas sendiri. Selanjutnya, Santo Agustinus, Bapa Gereja yang hidup tahun 354 sampai 430 Masehi, menulis Amor meus pondus meum. Cintaku adalah bebanku. Apa yang kita cintai itulah yang menentukan kemana kita akhirnya menyerahkan diri. Sharing singkat. Sebagai pendidik dan pelaku pelayanan digital, saya banyak belajar bahwa pengkhianatan jarang dimulai dari niat jahat besar. Ia sering bermula dari kompromi kecil, ketika kesetiaan mulai ditawar dan kebenaran dihitung dengan untung rugi. Refleksi: di bagian hidup manakah hari ini saya sedang hidup dalam afadi, dalam arti kesetiaan melayani, atau diam-diam bergerak menuju para didomi, dalam arti menyerahkan nilai-nilai Injili demi rasa aman pribadi. Apakah saya masih duduk di meja yang sama dengan Yesus, namun hati saya telah pergi? Panduan praktis. Hari ini, periksalah satu keputusan kecil yang sedang Anda ambil. Jangan biarkan kesetiaan dikorbankan demi kenyamanan sesaat. Kesetiaan yang sunyi merupakan bentuk ibadah terdalam di pekan suci. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, sekecil apapun, mohon bisa melakukan subscribe, like, dan jika memungkinkan, lakukanlah share. Terima kasih. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.